Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Radil Jaya Kusuma dengan NIM 2501035000020. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika B. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ekologi yang terjadi di ekosistem laut. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu ekologi. Ekologi adalah merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita akan membahas ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di ekosistem laut. Nah, ekosistem laut adalah suatu sistem ekologis yang mencakup interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan abiotik di wilayah perairan asin yang meliputi laut dangkal, laut dalam, pesisir, dan samudra. Selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis ekosistem laut. Ekosistem laut sangat beragam dan dapat diskualifikasi berdasarkan karakteristik fisik, kedalaman, jenis organisme yang hidup di dalamnya. Satu itu ekosistem pesisir. Ekosistem ini berada di daerah peralihan antara daratan dan laut. Contohnya, ekosistem mangrove, hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, berfungsi menahan abrasi dan menyediakan habitat bagi ikan serta burung. Ada juga ekosistem lamun, tumbuhan laut berdaun panjang yang hidup di perairan dangkal, menjadi tempat asuhan bagi berbagai biota laut muda. Yang terakhir ada ekosistem terumbu karang. Struktur padat yang dibangun oleh koloni karang atau koral dan alga berkapur. Terumbu karang dikenal sebagai hutan hujan tropis laut karena keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, sekarang saya akan bahas tentang rantai makanan yang terjadi di laut. Kan yang sering kita dengar itu kan yang di darat, contohnya yang kayak di sawah itu ada kayak tikus, ular, burung elang gitu kan, belalang apa. Nah, sekarang itu yang di ekosistem laut yang saya sendiri juga baru dengar. Itu rantai makanan di laut menggambarkan aliran energi dari produsen ke konsumen sebagai pengurai. Contoh rantai makanan laut sederhana seperti fitoplankton. Sudah itu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar dimakan oleh hiu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peran ekosistem laut dan upaya dalam melestarikan kehidupan di laut. Pertama itu peran ekosistem laut bagi kehidupan. Ekosistem laut memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Antara lain satu, sebagai pengatur iklim global melalui penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen. Dua, sebagai sumber pangan, terutama ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya. Tiga, ada sebagai jalur transportasi dan ekonomi melalui perikanan, perdagangan, dan pariwisata bahari. Keempat, ada sebagai penyedia bahan baku industri seperti garam, minyak, gas, dan mineral laut dalam. Yang kelima dan terakhir ada sebagai penopang keanekaragaman hayati, tempat hidup jutaan spesies organisme. Dan selanjutnya itu upaya dalam pelestarian ekosistem laut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, meliputi satu, pengolahan perikanan berkelanjutan atau sustainable fisheries. Dan kedua, ada rehabilitasi ekosistem pesisir seperti yang saya sebut tadi, penanaman kembali mangrove dan pelestarian terumbu karang. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat juga harus disadarkan supaya dapat melestarikan kehidupan laut melalui pendidikan lingkungan seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa juga. Empat, ada pengawasan dan penegakan hukum seperti pencemaran dan penangkapan ikan ilegal. Nah, ini yang bahaya karena tidak memikirkan matang-matang yang dia lakukan itu, bahwa itu sangat merusak selain merugikan orang lain juga merusak ekosistem laut. Jadi nggak patut ditiru.
Yang kelima ada penetapan kawasan konservasi laut. Kesimpulan dari materi kali ini adalah ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem terbesar dan paling kompleks di bumi yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kehidupan global. Di dalamnya terjadi interaksi yang harmonis antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk jaringan kehidupan yang luas. Namun, ancaman akibat aktivitas manusia terus meningkat sehingga diperlukan langkah nyata dalam pelestarian pengolahan sumber daya laut secara berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.